Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa nawaina ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah ibtigha'an mardatillahi wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wa bil khusus Sayyidi wa Ustazi Al-Ustaz Al-Fadil Buya Kopri Nurzain, nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid darin amin, wa mata'anallahu bi tuli hayatihi amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT karena masih diberikan inayah serta pertolongan sehingga kita bisa sama-sama melanjutkan majelis Sahih Bukhari ini, majelis yang sangat luar biasa. Jadi tanda keberkahan sebuah majelis adalah diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai, insya Allah kita baca suratul Fatihah, wabil khusus kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga untuk Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Semua yang berkaitan dengan Imam Bukhari, semua yang mendapatkan curahan ilmu Imam Bukhari, semua katib dan syurrah daripada Sahih Bukhari ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, insyaallah kita akan mulai membaca hadis pertama dari kitab Sahihul Bukhari, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Fa asyara'u wa aqul qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi masyayikhihi wa bi ulumi masyayikh fid darin amin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Bad'il Wahyi wa bihi ilaihi qala Syekhul Imamul Hafidhu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala amin. Babu ay babun kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalullahi jalla dzikruhu inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'dih. Wa bihi ilaihi qala haddatsana al-Humaydi Abdullah ibn Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laythi yaqulu sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu 'ala al-minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahul Bukhari wa Muslim. Wa hadha lafzul Bukhari. Baik. Nah, di dalam hadis pertama ini kita akan menelaah terlebih dahulu tentang para perawi hadis. Karena memang kalau kita membaca hadis ya seperti itu adab dan etikanya ya. Sebagaimana saya contohkan di awal tadi, yang membaca hadis itu harusnya dengan sanad. Jadi perkataan wabihi ilaihi maksudnya apa? Sanadil muttasil, dengan sanad kami yang bersambung. Ilal mu'allif, ilaihi maksudnya ilal mu'allif kepada al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hendaknya memang ya lebih sempurna lagi kalau memang kita membaca kitab itu dengan sanad. Jangan sampai kita membaca kitab tidak punya sanad. Nah, sanad ini juga memang bukan menjadi salah satu tolak ukur kepahaman seseorang. Ya, sanad itu bisa jadi juga hanya bentuknya umum, ammah saja. Akan tetapi tetap orang yang punya sanad itu kalau memang dia ikhlas menuntut ilmunya, maka insya Allah dia pun akan mendapatkan keberkahan dari yang memberikan sanad tersebut. Dan dengan sanad itu akhirnya ilmu itu berkumpul ya, dari para masyayikh itu berkumpul keberkahan, dari masyayikh berkumpul keberkahan, akhirnya sampai kepada pemegang sanad itu. Maka Anda akan mendapati orang-orang yang tidak punya sanad langsung saja baca.
Bahkan bacanya itu haddatsana, bukan qala haddatsana. Padahal haddatsana ini kan artinya Imam Bukhari berkata, telah menyampaikan kepada kami begitu. Masa ya ada ustadz baca haddatsana, ya telah menyampaikan kepada kami. Kok datang-datang langsung kepada Al-Humaidi. Nah, padahal Imam Al-Humaidi ini dari kalangan para atba' tabi'in, selevel dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, ya seperti itu ya. Nah, Imam Al-Bukhari di sini beliau berkata radhiyallahu taala anhu telah menyampaikan kepada kami Al-Humaidi, ya. Jadi siapa ini Al-Imam Al-Humaidi? Al-Imam Al-Humaidi namanya adalah Abdullah bin Zubair bin Isa. Kunyahnya adalah Abu Bakar. Yang nisbatnya kepada Humaid bin Usamah yang berasal dari Bani Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Kalau kita lihat Bani Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, maka kita pasti langsung nyambung kepada Sayyidatina Khadijah. Karena Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha juga bernasab kepada Asad, ya. Jadi Al-Imam Al-Humaidi ini bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana? Di Qusay, ya. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, ya. Di situ ya ketemunya. Dan Imam Al-Humaidi ini adalah seorang imam yang agung dan banyak sekali beliau itu mu'allafat atau menulis karangan. Ini juga memberikan kepada kita faidah bahwasanya Imam Bukhari tidak sembarangan meriwayatkan dari seseorang, ya. Jadi betul-betul yang dipilih itu orang-orang yang terpercaya di dalam kitab sahihnya. Nah, Imam Al-Humaidi ini juga salah seorang sahabat Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu ketika menuntut ilmu dari Imam Sufyan bin Uyainah dan satu masa dengan beliau. Nah, kalau misalkan antum melihat kemarin sempat gitu kita bikin kajian akidahnya Asy'ari tapi fikihnya Syafi'i. Kenapa kok nggak akidahnya itu Syafi'i? Nah, di salah satu irisan ya dari timeline Imam Syafi'i itu menuntut ilmu, maka akan kita ketemu Imam Sufyan bin Uyainah, ya Nazilu Makkah, Sakinu Makkah, orang yang memang ahli ilmu di Mekah itu Imam Sufyan bin Uyainah, ya. Yang mana beliau sendiri mengatakan kalau misalkan ada ayat-ayat mutasyabihat, Imam Sufyan bin Uyainah itu mengatakan fatafsiruhu qiraatuhu. Dalam naskah yang lain dituliskan fatafsiruhu tilawatuhu. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat mutasyabihat seperti yadullahi fawqa aydihim, kemudian tsummastawa 'alal 'arsy, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini semuanya ya kalau menurut Imam Sufyan bin Uyainah, seorang tabi'in, guru Imam Syafi'i, fatafsiruhu tilawatuhu. Cukup kita itu membacanya, ya, tidak perlu diterjemahkan la bil farisiyah wala bil arabiyah. Nggak boleh diterjemahkan bahasa Persia, nggak usah juga diterjemahkan ke bahasa Arab, ya. Kalau misalkan kita lihat penerjemahan di Departemen Agama juga banyak masalah di situ, dan itu salah satu concern kita, semoga kedepannya itu bisa menjadi lebih baik lagi, ya. Ini sebentar saja kita singgung sedikit, ya. Nah, kembali kepada Al-Imam Al-Humaidi, beliau juga mempelajari fikih, ya, dari Al-Imam Sufyan bin Uyainah, dan bersama Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Artinya periode Imam Syafi'i ini kan awalnya di Mekah, belajar dari Imam Sufyan bin Uyainah dan masyayikh yang lain, kemudian Imam Syafi'i pergi ke Madinah, setelah dari Madinah Imam Syafi'i pergi ke Irak, belajar kepada Muhammad bin Al-Hasan dan mentaksis mazhab Iraqiyin di situ, ya, mazhab Iraqiyin, mazhab Syafi'i qaulul qadimnya di situ, dan periwayatnya salah satunya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal Al-Karabisi, ya. Nah, Imam Al-Humaidi ini ikut sama Imam Syafi'i pergi ke Mesir, lalu pulang kembali ke Mekah, ya, setelah Imam Syafi'i itu wafat di Mesir. Akhirnya Imam Al-Humaidi wafat di Mekah pada tahun 229 Hijriah. Nah, Imam Syafi'i itu wafat 204 Hijriah. Berarti 25 tahun lebih Imam Humaidi hidup setelah kehidupan Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, pertanyaannya di sini. Dari sekian banyak yang meriwayatkan innamal a'malu binniyat ini, kenapa kok yang dicantumkan sama Imam Bukhari kok Al-Humaidi? Kenapa kok Al-Humaidi? Kenapa nggak yang lain gitu, ya? Jadi rahasianya adalah seolah-olah di sini Imam Bukhari mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nabi itu bersabda qaddimu Quraisyan. Jadi kedepankanlah suku Quraisy, kedepankanlah suku Quraisy. Artinya apa? Kalau ada segala sesuatu yang berkaitan dengan kepemimpinan, doa dan lain sebagainya, itu memang diutamakan kaum Quraisy. Ya, dalam hal ini salah satunya adalah zuriatnya Nabi Muhammad SAW. Saya tidak mengatakan ini karena saya termasuk zuriatnya Nabi, tidak, tapi memang ala kadarnya seperti itu, ya. Ala kadarnya seperti itu. Makanya di majelis-majelis para kiai, di majelis-majelis para kiai yang alim, mereka tetap berusaha untuk menghadirkan para habaib,
meskipun mereka lebih alim dari habaib yang diundang, misal ya. Meskipun mereka lebih alim, mereka lebih wara' dari habaib yang diundang, tapi tetap undang habaib. Kenapa? Karena ada darahnya Nabi Muhammad SAW mengalir, ya. Jadi qaddimu Quraisyan. Bahkan salah satu yang menjadi titik tolak bersatunya umat Islam di Sakifah Bani Sa'idah itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW ketika Sayyidina Abu Bakar naik ke atas mimbar dan beliau mengatakan al-a'immatu min Quraisyin. Jadi para pemimpin itu dari suku Quraisy. Nah, kalau kita bicara soal nasab, ya tentu saja ada kriteria-kriteria yang memang disepakati dan hunaka nau' minal i'tilaf wa hunaka nau' minal ikhtilaf. Jadi ada kesepakatan dan ada perpisahan. Seperti kalau di Indonesia ini yang populer adalah Robitoh ala-alawiyah, ya. Pada Sadaba Alawi itu semua tertulis nasabnya, mulai dari Nabi Muhammad SAW sampai ke kita tuh nasabnya itu tertulis dan tercatat. Kira-kira begitulah, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Kalau di Mesir ada namanya Naqobatul Ashraf, ya. Jadi nggak sembarangan orang itu mau mengaku sebagai seorang sayyid, mengaku sebagai seorang habib itu tidak sembarangan. Kalau misalkan saja ada orang mengaku-ngaku seperti itu, ya dia akan bertanggung jawab di hadapan Nabi Muhammad SAW. Di sini kenapa Imam Al-Bukhari mengedepankan Al-Imam Al-Humaidi, ya. Di sini juga kita bisa mencicipi rasa kecintaan Imam Bukhari kepada Imam Syafi'i. Makanya kata Dr. Muhammad Mustafa Imarah di dalam Jawahirul Bukharinya, wa tafaqqahal Bukhariyu ala madhabil Imam Asy-Syafi'i. Dan kami itu meyakini bahwa Imam Bukhari itu mengambil ilmu fikih, ya, sesuai dengan jalurnya Imam Asy-Syafi'i, ya. Maka dengan demikian Imam Al-Bukhari memulai penulisan kitabnya dengan meriwayatkan hadis dari jalur Al-Humaidi. Kenapa? Ya karena dikarenakan beliau orang yang paling ahli dalam agama dari suku Quraisy yang merupakan guru dari Imam Bukhari. Ya gimana nggak ahli coba? Bayangkan berkawan sama Imam Syafi'i, belajar sama Imam Sufyan bin Uyainah, kemudian sama-sama menemani Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Berarti kan orang ini alim. Masa sih Imam Syafi'i mau berkawan dengan orang yang nggak alim, kan begitu? Ini alimnya luar biasa. Nah, dari catatan Imam Bukhari, guru-guru beliau, yang paling alim ini adalah Al-Imam Al-Humaidi dari kalangan suku Quraisy, ya. Dan ada hal yang berkaitan dengan hal ini, ya. Sebab Al-Humaidi adalah orang Mekah. Nah, ini penting juga, ya. Sebagaimana Imam Syafi'i juga meskipun lahir di Palestina, tapi beliau juga Al-Makki. Jadi nisbat itu ya bisa gara-gara kita lahir di satu tempat, bisa juga karena kita itu terkait dengan satu tempat. Misal saya, Qais bin Abdurrahman bin Ja'far bin Alawi As-Segaf Al-Jawi, nisbat kepada Nusantara, thumma Al-Masri, ya. Al-Jawi summa Al-Masri, ya. Jawa maksudnya Nusantara tapi juga Mesir. Sama seperti Buya Koprinuzen, As-Sumatrani thumma Al-Masri. Nah, begitu, ya. Seperti itu. Nah, Imam Syafi'i juga seorang Maki, bisa dengan ya atau bisa dengan waw ya. Jadi Makkawi atau Maki, ya. Maka Imam Al-Bukhari mengaitkan dengan cara menyebutkan awal tarjamah permulaannya wahyu karena wahyu turun di Mekah. Nah, keren, ya. Lihat, Imam Humaidi ini nazil Mekah, orang di Mekah. Nanti juga kita akan ta'arud ala Imam Sufyan bin Uyainah yang juga di Mekah. Jadi dimulainya Imam Bukhari ini nggak sembarangan gitu ketika memilih periwayatan hadis. Kitab Badil Wahyi, ya. Kitab Badil Wahyi, kitab atau bab yang membahas tentang permulaan wahyu, disampaikan melalui riwayat Al-Imam Al-Humaidi. Selain karena beliau itu memang orang Quraisy, selain karena beliau itu orang yang sangat alim, kemudian beliau juga adalah orang yang memang nisbatnya ke Mekah, ya. Itu bisa kita bisa kita pahami, ya, di situ, ya. Jadi ini Bara'atul Bukhari. Makanya Syekh Anas Syafrawi itu mengatakan Bukhari yakni akliyah ajibah gharibah. Jadi Imam Bukhari itu akliyah ajibah gharibah. Jadi sangat jenius lah, abqari. Nah, istilah abqari ini antum harus tahu ini lucu, ya. Abqari itu kalau kita lihat terjemahan kamusnya secara umum sih artinya jenius, tapi abqari ini sebenarnya kalau ada orang kemudian tersasar ke tempat jin, kemudian dia dapat info banyak dari jin dan balik kepada kaumnya, dan dia banyak mengatakan hal-hal yang aneh, ya, yang kaumnya itu mungkin nggak sangka, itu disebut abqari. Nah, itu asal daripada istimal lughawinya awalnya seperti itu, ya. Baik. Maka dengan itulah kemudian Imam Bukhari menuliskan hadis yang kedua nanti. Hadis yang kedua, ini kan yang pertama, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, melalui jalur Imam Malik bin Anas. Karena pertama, beliau adalah guru dari para ulama Ahlil Madinah, Imam Darul Hijrah. Yang mana Madinah itu adalah kedua di dalam penurunan wahyu dan di segala bentuk keutamaan. Nah, coba keren kan?
Jadi hadis pertama Kitab Badil Wahyinya lewat jalur Al-Imam Al-Humaidi dan juga sampai kepada Imam Sufyan bin Uyainah. Nanti hadis keduanya Imam Al-Bukhari pakai melalui jalur Imam Malik bin Anas, ya. Pakai menggunakan jalur Imam Malik bin Anas. Kenapa? Karena Imam Malik itu Darul Hijrah dan wahyu itu juga turun kedua kali ya di Mekah dan di Madinah, dan menurut keutamaan ya di antara dua kota ini yang paling utama adalah kota Mekah baru kota Madinah. Tapi kalau secara keseluruhan yang paling utama di langit dan di bumi dari seluruh tempat itu adalah ma fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat itu ya. Jadi disampaikan oleh Al-Imam Aiz bin Abdissalam, yang paling utama di antara langit dan bumi bukan surga, bukan Mekah ya. Yang paling utama itu mafihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah afdalul amakin. Ya, tempat yang paling sempurna ya, karena beliau adalah makhluk yang paling sempurna, rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik ya. Nah, Imam Malik serta Imam Ibnu Uyainah ini adalah dua orang sahabat ya. Berarti memang sempat ketemu ya. Yang mana telah berkata Imam Syafi'i ya, laula Malik wa Sufyan la dha'al ilm minal Hijaz. Jadi kalau bukan karena Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah, maka ilmu itu sudah hilang dari Hijaz ya. Maka Imam Syafi'i itu kalau muji Imam Malik itu luar biasa ya. Kalau disebut dalam masa ilmu hadis, fa Malik najm. Malik itu adalah bintang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Nah, kemudian kita telusuri lagi perkataan Imam Bukhari di sini ketika beliau mengatakan telah menyampaikan kepada kami Sufyan, ya. Telah menyampaikan kepada kami, maksudnya di sini Imam Bukhari menuliskan dari perkataannya siapa? Al-Humaidi telah menyampaikan kepada kami Sufyan. Maksudnya di sini adalah Imam Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki, ya. Asal dan tempat lahirnya beliau di Kufah. Nah, ini dia, ya. Tapi kenapa kok disebut Al-Makki? Ya karena memang nisbat dan kecintaan kepada kota Makkah, dan beliau memang nazil Makkah ya, seperti Habib Zain bin Sumaid. Habib Zain bin Sumaid itu yang punya kitab Manhajus Sawi, lahirnya di Jakarta. Lahirnya di Jakarta kalau nggak salah ya. Beliau lahir di Jakarta, kemudian pergi ke Yaman, kemudian sekarang di Makkah. Jadi Habib Zain bin Sumaid Al-Jawi thumma Al-Yamani ya, Al-Hadrami thumma Al-Makki. Nah, begitu ya, nisbat itu ya. Thayyib. Dan beliau bersama Imam Malik ini memiliki banyak guru yang sama. Jadi gurunya Imam Sufyan bin Uyainah juga Imam Malik itu banyak yang sama. Jadi Imam Bukhari itu cerdas luar biasa. Coba antum lihat dari awal nulis kitab permulaan wahyu. Kemudian dimulai dengan Al-Humaidi orang Mekah karena wahyu turunnya di Mekah, dan beliau juga seorang alim dari suku Quraisy. Sekarang lewat Imam Sufyan bin Uyainah yang juga memang nazil Mekah. Nanti hadis kedua lewat Imam Malik. Ketika dilihat Imam Malik dengan Imam Sufyan bin Uyainah, rupanya ada kecocokan karena banyak sekali guru-guru yang sama yang mereka itu belajar darinya. Dan Imam Sufyan bin Uyainah ini lebih lama wafatnya dari Imam Malik, kurang lebih 20 tahun. Dan beliau, Imam Sufyan bin Uyainah menyebutkan bahwa beliau pernah mendengar dari 70 tabi'in. Dari 70 tabi'in. Ini banyak sekali ya, gurunya 70 tabi'in lagi ya. Nah, perkataan Imam Al-Bukhari an Yahya bin Sa'id ya, dalam periwayatan selain Abi Dzar ini dikatakan telah mengabarkan kepada kami akhbarona ya, Yahya bin Sa'id. Kalau ini pakai mu'an'an, hadis mu'an'an. Nanti ada apa ya? Ada badi'atur riwayah di dalam hadis ini ya, badi'atur riwayah. Apa itu badi'atur riwayahnya? Keistimewaannya, ke apa ya? Keunikan dari riwayat ini nanti kita akan sebutkan ya. Nah, kita sekarang mau membahas tentang Imam Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ya. Nama kakeknya adalah Qais bin Amr, yang mana beliau seorang sahabi. Ya, jadi Imam Yahya bin Sa'id bin Qais bin Amr. Jadi Qais bin Amr itu seorang sahabi. Ini bukan main-main ya. Jadi orang-orang mulia semuanya ya. Cukuplah kemuliaan para sahabat itu karena mereka pernah duduk dan hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Coba antum fikirkan ya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, seorang yang mungkin pada masa jahiliyah itu sangat sangat suka menindas, membunuh dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika beliau duduk bersama Nabi Muhammad SAW, mata beliau melihat Nabi Muhammad SAW, lidah beliau itu memuji Nabi Muhammad SAW, tangan beliau menyentuh Nabi Muhammad SAW, akhirnya beliau menjadi orang terbaik kedua setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, ya, jadi kita nggak mungkin bisa ngalahin semua amalan para sahabat itu. Nah, ini kan
lagi momentum Asyura ya, biasa orang-orang Syiah itu mengadakan acara Asyura ya, acara Asyura peringatan wafatnya Sayyidina Husain di Karbala. Ya, itu juga fihil qaul ya. Kita juga harus membahas soal itu, cuman saya belum sempat membahas soal itu. Sudah pernah di Sunda Kelapa, cuman sepertinya videonya tidak dipublikasikan. Ya, tapi insya Allah itu nanti kita akan bahas ya. Nah, dan Imam Yahya ini adalah termasuk tabi'in junior. Imam Yahya ini tabi'in junior ya. Jadi Imam Bukhari mengikuti riwayatnya Imam Humaidi. Imam Humaidi mengambil dari Sufyan bin Uyainah, generasi tabi'in senior, mengambil dari Imam siapa? Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Imam Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini termasuk tabi'in junior. Nah, beliau ngambil dari siapa? Dari Imam Muhammad bin Ibrahim bin Al-Haris bin Khalid, dari generasi tabi'in pertengahan. Lalu guru Imam Muhammad bin Ibrahim adalah Alqamah ya, Alqamah bin Waqqas radhiyallahu taala anhu. Nah, Imam Alqamah ini ada qaul ya dari Imam Ibnu Mandah di dalam kitab Al-Ma'rifah. Imam Ibnu Mandah ini wafat tahun 396 Hijriah. Beliau mengatakan yang tampak ini bagi kami adalah Alqamah ini sahabi bukan tabi'in. Jadi ada yang mengatakan berarti di dalam riwayat Imam Bukhari itu ada 3 tabi'in. Ada 3 tabi'in. Akan tetapi Imam Ibnu Mandah mentahqiq bahwasanya sebenarnya Alqamah ini bukan tabi'in tapi sahabi. Ya, kira-kira begini. Dan di dalam isnad ini terkumpul semua bentuk kalimat yang sering digunakan oleh para ahli hadis. Ya, 1 haddasana, kemudian akhbarona, kemudian sami'na, kemudian an'ana. Jadi ini keistimewaan Imam Bukhari, sekaligus ngajarin ilmu hadis, ya, sekaligus ngajarin ilmu hadis, ya. Subhanallah ini, subhanallah. Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu. Baik. Nah, sekarang kita mau membicarakan tentang isi dari kandungan hadis itu, ya. Kita sekarang fokus membahas tentang isi dari kandungan hadis itu. Saya tidak ingin membahas terlalu jauh ya, karena ini bukan kelasnya, memang bukan kelas mutakhosis orang yang di fan hadis. Di sini banyak teman-teman yang awam juga. Kita tidak perlu membahas terlalu panjang. Kenapa di dalam riwayat ini lebih pendek ya? Kenapa dalam riwayat ini memang seolah tidak ada kaitan dengan permulaan wahyu. Coba kaitannya di mana? Niat dengan permulaan wahyu itu kaitannya di mana? Ini sempat jadi kritik para ulama, tapi kita nggak usah fokus membahas itu ya. Kita sekarang fokus membahas isi yang bisa membuat diri kita itu menjadi orang-orang yang lebih baik ya. Baik, itu panjang pembahasannya. Nah, dalal hadis ala anna niyah mi'yarun li tashihil amal. Hadis ini menunjukkan bahwasanya niat itu adalah timbangan apakah sebuah amal itu dianggap benar atau tidak. Fahaisu sholahati niyah sholahal amal, wa haisu fasadat fasadal amal. Karena kalau memang niatnya itu benar, maka amalan itu juga menjadi benar. Kalau niatnya itu rusak, maka amalan itu juga menjadi rusak. Nah, hadis ini sangat penting karena merepresentasikan sepertiga agama. Nah, kenapa kok disebut sepertiga agama? Apa alasannya disebut sulusuddin? Yani hadzal hadis sulusuddin. Hadis ini ada sepertiga agama, sebagaimana dituliskan oleh Jalaluddin As-Suyuti, Imam Suyuti dalam Al-Ashbah wa Nazair, menukil dari Imam Syafi'i, menukil juga dari Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya hadzal hadis sulusuddin. Jadi hadis ini adalah sepertiga agama. Apa maksud sepertiga agama? Karena manusia itu di dalam beramal punya 3 komponen. Yang pertama niat, dia akan diberikan pahala atau dosa gara-gara niatnya juga. Kemudian lisan, sepertiganya lagi adalah perkataan, karena dia juga akan diberikan pahala atau diberikan dosa gara-gara lisannya. Yang terakhir adalah perbuatan ya, dengan jawari. Baik, ya. Nah, di sini kita akan lanjutkan. Wa idza wujidal amal wa qaranathu niyyah falahu thalathatu ahwal. Jadi kalau misalkan amal itu dibarengi dengan niat, ada amal. Amalnya eksis, ya, salatnya eksis, puasanya eksis. Terus niatnya juga ada. Berarti kita ngomongin orang yang punya niat. Orang yang punya niat. Falahu thalathatu ahwal. Maka ada 3 keadaan. Al-awwal ayaf'ala dzalika khaufan minallahi ta'ala wa hadhi ibadatul abid. Ada orang beribadah karena takut dari Allah. Ya, kalau nggak dipecut nggak jalan. Ini adalah ibadahnya seorang budak. Wathani ayaf'ala dzalika li talabil jannah wa thawab wa hadhi ibadatu tujjar. Ada juga nih orang yang beribadah, sholat, puasa,
Tapi beda kategorinya. Kalau yang tadi gara-gara takut diazab, kali ini senang dengan tarhib, ya. Senang dengan pahala, senang dengan surga. Jadi beramal supaya dapat surga. Ya, ada yang mengatakan supaya dapat bidadari dan lain sebagainya. Ini adalah ibadahnya tujar. Tujar itu bisnismen. Ini adalah ibadah tujar, bisnismen, ya. Thayyib. Wasalis ayaf'ala dzalika hayaan minallah taala wa ta'diyatan li haqqil ubudiyah wa ta'diyatan li syukri. Ini tingkat yang paling tinggi. Ada orang menyembah Allah Subhanahu wa taala karena malu kepada Allah. Dan untuk memenuhi hak daripada penyembahan karena dia sadar dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan juga memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu adalah zat yang wajib untuk disyukuri. Jadi bukan karena takut neraka, bukan juga karena mengharap surga, tapi sadar diri dia malu, ya. Kan kita sudah belajar gimana Imam Bukhari dia berdoa 2 kali langsung dikabulkan, dikabulkan langsung, ya. Imam Bukhari berdoa itu akhirnya sampai beliau tidak mau berdoa lagi karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yara nafsahu ma'a dzalika muqassiran. Tapi orang yang seperfect ini masih menganggap dirinya itu kurang. Masih menganggap dirinya itu lalai. Ini kan kontras dengan keadaan kita. Kalau misalkan kita ngerasa amalan kita bagus, padahal kita masih takut neraka, kita merasa amalan kita udah paling bagus, padahal kita masih mengharapkan surga. Ini ada orang tidak mengharap surga, tidak takut dari neraka, tapi karena malu kepada Allah, kemudian memenuhi hak syukurnya pada Allah, memenuhi hak penghambaannya kepada Allah, tapi tetap menganggap dirinya kurang. Makanya Nabi itu kan menyaratkan salah satu syarat doa itu dikabulkan harus ada pujian kepada Allah. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, Maha Suci Engkau, nggak bisa kami itu memenuhi hak untuk memujimu. Engkau saja yang berhak untuk memuji, ya, dirimu sendiri. Tapi meskipun begitu kita tetap harus memuji Allah. Itu adalah isyarat bahwasanya kita harus memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Nah, kemudian wahadhi ibadatul ahrar, ya. Wahadhi ibadatul ahrar. Ini adalah ibadahnya orang yang merdeka. Li'annahu la yadri hal qubila amaluhu amla. Orang seperti ini tuh nggak tahu, ya, ngerasa bahwa amalan saya itu diterima atau tidak, saya nggak tahu. Yang penting saya itu beramal saja, tapi tetap saya itu takut gitu, ya. Wahadhi ibadatul ahrar, dan inilah adalah ibadahnya orang yang merdeka. Wa ilaiha asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma qalat lahu Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Sayyidah Aisyah berkata radhiyallahu taala anha, hina qama minal lail, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bangun malam, hatta tawarramat qadamah, sehingga kedua kakinya bengkak. Ini harus saya tanzih. Kalau ada orang bilang kaki Nabi bernanah sampai keluar nanah, itu harus antum nafikan dari Nabi. Seorang Nabi itu tidak mungkin saja mengeluarkan darah, tapi kalau sampai nanah dalam bentuk yang menjijikkan, bengkak terus keluar nanah, itu nggak mungkin terjadi. Ya. Wajah izun fi haqqihi min aradi min ghairi naqsin ka khafifil maradi. Itu harus belajar lagi akidatul awamnya itu. Ya. Jadi sifat jaiz bagi Nabi itu ya sakit, tapi tidak sampai menimbulkan penyakit yang parah. Ya. Adapun syubhat yang dikatakan di dalam riwayat asbabun nuzulnya Muawwidzatain, ya, namanya Al-Falaq dengan Anas, ya, Al-Falaq dengan Anas itu, ya, Muawwidzatain, bahwa Nabi itu terkena sihir. Yang terkena sihir itu adalah badan Nabi. Yang terkena sihir itu adalah tubuh Nabi, bukan akalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti banyak syubhat-syubhat itu, ya. Seperti syubhatnya Nabi dikatakan mau bunuh diri dan lain sebagainya. Itu nanti akan saya bikin video khusus karena ada tahlil riwayat dan di situ ada idraj dari Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri di situ. Idraj, ada lafaz yang mudraj dari Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Tapi itu nanti, ya, nanti. Sekarang kita fokus batin kita untuk mendapatkan curahan dari keberkahan ilmunya para ulama. Taib. Wa qala radhiyallahu taala anhu, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Sayyidah Aisyah itu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, atatakallafu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, apakah engkau membebankan ini kepada dirimu, padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang masa lalu dan yang akan datang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akuna abdan syakura. Apakah saya itu tidak boleh menjadi hamba yang syakur? Nah, syakur ini beda dengan syakir. Kalau syakir, itu kita minum. Misalkan kita minum, kita bilang alhamdulillah, itu syakir. Tapi kalau syakur, alladzi yashkuru ala syukrihi alal ma. Dia yang bersyukur karena dia sudah bisa bersyukur kepada air. Kemudian dia menimpali lagi syukurnya tadi hingga tidak berbatas. Itu syakur. Bisa nggak kita jadi hamba yang syakur? Ya sulit. Makanya wa qalilun
min ibadiyah syakur. Kalau hamba Allah yang syakir banyak, gimana nggak banyak ya kita kan alhamdulillah ketika minum ya, ketika kita minum kita bilang alhamdulillah ya. Kita harus pahami itu ya. Jadi syakur itu memang sangat sedikit. Kenapa? Karena nggak ada nihayahnya itu ya. Asyukru bila nihayah itu maksudnya adalah orang-orang yang syakur. Fa in qila halil afdal al ibadah ma'al khauf atau ma'ar raja. Kalau dikatakan ibadah itu lebih utama mana? Pakai rasa takut atau pakai rasa berharap? Pakai khauf atau pakai roja? Qila qala al-Ghazali rahimahullahu taala, berkata al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-ibadatu ma'ar raja'i afdal. Kita kalau beribadah dengan pengharapan kepada Allah itu lebih utama. Lianna roja yurithul mahabbah. Karena namanya roja, namanya pengharapan itu menimbulkan cinta. Ya, kalau berharap kan cinta. Ya. Wal khauf yurithul qunut. Sementara takut itu menghasilkan keputusasaan. Wa hadhil aqsam atsalasa fi haqqil mukhlisin. Dan tiga yang tadi itu, orang ibadah gara-gara takut neraka, orang ibadah gara-gara pengen surga, orang ibadah karena cinta kepada Allah, karena malu kepada Allah, ini adalah kategori orang yang ikhlas, akan tetapi tingkatannya tentu saja berbeda-beda. Wa'lam annal ikhlas qad yu'radu lahu min afatil ujub. Jadi ikhlas itu juga terkadang dihadapkan kepada cobaan tersendiri. Contohnya ujub. Ujub itu bangga diri. Faman a'jaba bi amalihi habitu amaluhu. Ini penting. Kalau takjub dengan amal kita, maka sudah hilang. Misal, kita lagi ceramah, terus yang lihat banyak. Terus kita, wah banyak nih ya yang lihat, udah habis. Makanya Imam Taus itu ketika ngajar, yang hadir itu ribuan, dan beliau itu sempat merasa ujub, dan di situ ada Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, seorang imam yang ditalkin oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, melalui jalur jalur beliau sampai jalur thariqah itu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan itu subut, ya, itu subut sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Ya, Imam Hasan Al-Basri itu melihat itu di dalam diri Imam Taus. Nah, beliau sayang dan cinta kepada Imam Taus, dibisikin, "Idza a'jabaka hadza fakum minal majlis." Ya. Idza a'jabaka hadza fakum minal majlis. Kalau kamu itu memang takjub, kalau kamu itu memang ngerasa ujub, wah keren banget nih banyak jamaah saya, mendingan kamu tinggalin ini amalan, ya. Niscaya kamu bisa dapat pahala yang lebih bagus. Kenapa? Karena kamu meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Ujub itu haram. Bangga diri itu haram. Akhirnya bangun sadar. Ya, kalau kita sulit seperti itu. Ya, jadi ini berat ya. Ya, wa kadzalika man istakbara habitu amalu. Orang yang sombong juga habitu amalu. Siapa itu orang yang sombong? Orang yang sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia, ya. Al-hal atsani ayaf ala dzalika li talabi dunya wal akhirah jami'an. Kemudian ada orang yang melakukan amal ibadah pengen urusan dunia akhirat. Nah, ini hal amatin nas, yakni hal amatin nas. Jadi mayoritas manusia memang halnya seperti ini, keadaannya seperti ini, ya. Fa dhahaba ba'du ahli ilmi ila anna amalahu mardudun. Maka sebagian dari ahli ilmu itu mengatakan amalannya ditolak. Wastadalla biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil khabari rabbani, yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Beda hadis qudsi dengan hadis nabawi, ya. Hadis qudsi itu dan hadis nabawi ada nau' minal i'tilaf wa nau' minal iftiraq. I'tilafnya adalah dua-duanya sama-sama lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilafnya adalah di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Kaifiyatu ta'amulnya. Kalau kita ta'amul dengan Al-Qur'an jangan sampai memegang, bahkan dalam mazhab Syafi'i ghilafnya saja, covernya saja kalau nggak ada uzur nggak boleh dipegang kecuali dalam keadaan yang suci. Sementara hadis qudsi meskipun kita junub, kita masih boleh memegang dan membawa hadis qudsi tersebut. Apa kata Allah SWT? Ana aghna syuraka, ya, saya itu adalah partner yang paling kaya, ya. Faman amila amalan asyraka fihi ghairi fa ana bari'un minhu. Kalau ada orang beramal kemudian di dalam hatinya itu ada urusan selain saya nggak mau tahu tentang amalnya. Saya tidak membutuhkan amalnya itu. Ini seram ya. Dan ini keadaan kebanyakan kita seperti itu. Misalkan kita sholat, pengen supaya rezekinya dilancarkan. Nggak salah juga. Akan tetapi kita lihat proporsional nggak ketika kita meminta itu. Ketika kita meminta itu, apakah kita di dalam keadaan yang betul-betul pasrah kepada Allah, atau jangan-jangan kita lebih membutuhkan rezeki daripada membutuhkan Allah? Di situ PR kita. Wa ila hadza
Dhahaba Al-Haris Al-Muhasibi fi kitab Ar-Ri'ayah, dan begitulah Imam Al-Haris Al-Muhasibi di dalam kitab Ar-Ri'ayah beliau, seorang sufi besar ya, abad ketiga Hijriyah, muasirnya Al-Imam Ahmad bin Hambal ya, seorang Asy'ari juga. Maksudnya secara pemikiran sama dengan Imam Asy'ari meskipun lahirnya sebelum Imam Asy'ari. Faqala al-ikhlas an turidahu bi ta'atihi wa la turidu siwah. Yang namanya ikhlas itu engkau melakukan semua amal kebaikan apapun jenisnya hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau tidak mengharapkan selain Allah. Ya selain Allah itu ya termasuk surga neraka. Tapi ini tingkatan yang paling tinggi ya. Ya selain Allah itu artinya surga, kemudian juga takut dari neraka, dan takut miskin ya. Ada nggak orang sholat gara-gara takut miskin? Ada. Apakah seperti itu nggak boleh? Ya boleh-boleh saja. Akan tetapi kalau tingkatan para aulia, ya tingkatan para anbiya, mereka mahabbahnya itu sudah terlalu tinggi kepada Allah ya. Jadi kalau ya, cintanya sudah terlalu tinggi kepada Allah tuh surga sama neraka tuh dianggap nggak ada. Tapi ibadahnya nggak pernah tinggal. Waria nau'an. Nah ini sekarang penyakitnya lagi. Aria nau'an. Ria itu ada dua jenis. Ahaduma la yuridu bi ta'atihi lanas. Yang pertama adalah kita melakukan satu amal kebaikan untuk manusia. Wasani ayuri dan nas waraban nas. Yang kedua ini ya fihi syai' minal khafa. Jadi kita beribadah pengen pujian manusia dan juga pengen pujian Allah Subhanahu wa taala. Wakilahuma muhbitun lil amal. Dua jenis ini akan menghancurkan semua amal kita. Akan menghancurkan semua amal kita. Ya, ngeri. Nah, ngeri banget. Percuma ya, nanti di akhirat ditanya sama Allah, kamu ngapain begini? Ini karena saya menginginkan ridhamu. Kamu pembohong, antakadzab. Kamu pembohong, kamu pendusta. Kamu pengen nuntut ilmu liuqalu laka bi annaka alim, annaka faqih, annaka mutakallimah, ya. Jangan begitu, ya. Jangan begitu, ya. Posting apa ya, begitu harus kita bersihkan niat itu, ya. Wa naqala hadzal qaul Al-Hafiz Abu Nu'aim fil Hilya an ba'di salaf, dan Imam Abu Nu'aim di dalam kitab Al-Hilya, yakni Hilyatul Auliya, menukilkan kalam ini dari sebagian salafus salih. Wastadalla ba'duhum ala dzalika aidan biqaulihi ta'ala Al-Jabbarul Mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Al-Jabbar ya, yang maha memaksa, Al-Mutakabbir yang maha sombong. Maha suci Allah dari segala bentuk yang mereka jadikan sebagai sekutu. Ngeri deh pokoknya masalah niat ini kan nggak sembarangan Imam Bukhari. Jadi sebagian ulama itu mengatakan apa korelasinya gitu. Sahih Bukhari menulis Badul Wahyi, terus Inamal A'malu Binniyat. Korelasinya kata Imam Al-Khattabi adalah untuk menunjukkan keikhlasan dari Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu di dalam menulis kitab Sahih Bukhari ya, hadza ya. Jadi jangan sampailah kita itu sampai berbuat syirik di dalam hati ya. Fa kama annahu takabbara aniz zaujah wal walad wasyarik, takabbara ayyakbal amalan asyraka fihi ghairuhu. Sebagaimana Allah itu enggak mau dikatakan punya istri, nggak mau dikatakan punya anak, nggak mau dikatakan punya partner, punya sekutu, Allah juga nggak mau nerima amalan yang di dalamnya itu fihi syai' minasyirik. Di dalamnya itu ada sedikit kesyirikan. Berat nggak? Berat ya. Di sini berat. Ta'alallahu fahuwa ta'ala akbar wa kabir wa mutakabbir. Jadi Allah SWT itu akbar, yang paling agung, kabir, yang sangat agung, wa mutakabbir, dan tidak membutuhkan dari selain dirinya sendiri. Wa qala Samarqandi, berkata Imam Samarqandi rahimahullahu taala, ma fu'ila lillahi ta'ala qubila wa ma fu'ila min ajli nas rudda. Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah pasti diterima, dan sesuatu yang dilakukan karena manusia pasti akan ditolak. Wa misalu dzalika man shalat dhuhra masalan. Nah, ini contoh ya. Ada orang salat zuhur misalkan. Wa qasada ada ma faradallahu taala alaihi. Dia memang niatnya memang pengen menunaikan fardhah. Walakinnahu tawala arkanaha wa qira'ataha wa hasana hayataha min ajli nas. Ketika Allahu Akbar, begitu sudah sampai bacaan jahar Bismillahirrahmanirrahim, difasih-fasihin, langsung baca Al-Baqarah gara-gara manusia. Kemudian rukunya dilama-lamain gara-gara manusia, ya. Fa aslus shalah makbul. Asal sholatnya memang diterima secara syariat. Dia nggak usah sholat lagi ya, tetap dikatakan sudah sholat. Amma tuluhu wa husnuhu min ajlin nas fa ghairu makbul li annahu qasada bihin nas. Adapun panjang sholatnya, bagusnya bacaan dia,
bagusnya dan tumak ninahnya, kesempurnaan sholatnya, karena dia lakukan gara-gara manusia, nggak bakal diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia fa'ala dzalika qasada bihi annas, karena dia mencari manusia. Wal yazu billah. Makanya di dalam hadis qudsi itu dikatakan apa? Laisa kullu musallin yusalli. Laisa kullu musallin yusalli. Jadi tidak semua orang yang sholat itu sholat. Tidak semua orang yang sholat itu sholat. Ya, tidak semua orang yang sholat itu sholat. Ini besok pagi saya akan posting masalah ini di Instagram saya. Besok pagi sekitar jam 6 atau ya jam 6 ya. Jam 6 akan saya posting di Instagram saya perihal orang yang sholat tapi celaka. Orang yang sholat tapi celaka. Nanti silakan dicek saja di Instagram saya ya. Ya. Faqala arju alla yahbat amaluhu hadza kulluhu idza hasala tasyrik fi sifatil amal. Kemudian beliau berkata, Imam Izzuddin bin Abdissalam, beliau berkata, tapi meskipun demikian, saya tetap berharap ya amalan orang tersebut diterima, karena Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari itu ketika membahas hadis ini beliau mengatakan al-a'mal mutawaqqifah 'alal qabul. Sebaik-baik amalan antum nggak akan ada artinya kalau nggak diterima. Sebaik-baik amalan antum nggak akan ada artinya kalau tidak diterima oleh Allah SWT. Ya. Taib. Ya. Kemudian beliau mengatakan hadza kulluhu idza hasala tasyrik fi sifatil amal. Ini kalau memang terjadi tasyrik ataupun perkongsian di dalam sifat amalnya, ya. Artinya ketika kita niat awal sholat karena Allah, tapi di sepanjang jalan itu niat kita sempat geser. Nah, ini masih mungkin ada kemungkinan diterima. Fa in hasala fi asli amal bi an shalal fardhata min ajlillahi ta'ala wa nas fala tuqbal shalatu li ajli tasyrik fi asli amal. Tapi kalau orang itu memang dari awal usolli fardhu maghribi salah seorang musabilillahi ta'ala, dalam hatinya linnas, supaya dikatakan alim, supaya dikatakan faqih dan lain sebagainya, sudah nggak diterima. Dakwah juga begitu. Sedekah juga begitu. Nyalon jadi pilkada juga begitu. Pilpres juga begitu. Teriak-teriak Allahu Akbar juga seperti itu. Bubarkan pengajian juga seperti itu. Kalau nggak ikhlas, habis semuanya. Apapun organisasinya. Kama anar riya fil amal yakunu fit tarkil amal. Nah, ada jenis riya yang lain. Apa? Meninggalkan perbuatan. Qala Al-Imam Fudail bin Iyad, tarkul amal min ajli nas riya. Meninggalkan satu perbuatan karena manusia itu riya. Maksudnya gimana? Saya ini malas banget buat sedekah. Kenapa? Nanti diomongin yang enggak-enggak. Saya itu malas buat berdakwah. Nanti diomongin yang enggak-enggak. Nah, kata yang diomongin yang enggak-enggak membuat kita takut, riya kita. Makanya ada gium penting ini dalam Risalah Kusyairiyah itu, idza ajabaka al-kalam fasmut wa idza ajabaka as-samtu fatakalam. Kalau kamu dalam keadaan lagi ngomong sama orang, terus kamu tuh pengen ngebantah. Dan kalau kamu ngebantah, kamu timbul bangga diri, nggak usah ngomong. Tapi kalau sampai ya kamu itu ngerasa diammu itu justru malah membuat dirimu takjub. Aku nih sebenarnya bisa ngebantah. Tapi aku nggak mau, aku tawadu. Fatakalam, baru ngomong. Wal amal min ajlina syirkun. Yakni berbuat karena manusia itu juga disebut syirik. Wal ikhlas ayyu'afiyakallah an kulli minhuma. Jadi ikhlas itu adalah kita diselamatkan dari takut manusia, takut hinaan manusia, dan kita juga diselamatkan dari mencari pujian manusia, ya. Saya kira sudah hampir jam 9, kita mungkin masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ini sebenarnya masih panjang, jadi ya sabar ya. Ini kita harus sabar. Baik, tafadhol. Masya Allah. Barakallah Habibana, terima kasih atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Untuk teman-teman silakan, untuk tidak memperpanjang waktu kita, silakan kalau ya, mungkin untuk sekalian mungkin ada yang mau tulis pertanyaan, Sidi, saya mau jawab terkait pertanyaan yang kemarin itu dari Ustadz Ahmad Hazik ya. Nah. Jadi betul setelah saya cek langsung di Fathul Bari, memang ada 3 tafsiran dari hadis tersebut. Dan kemarin itu saya sebenarnya pengen minta sama Ustadz Ahmad Hazik, nggak tahu apa beliau hadir di sini, untuk menukilkan perkataan Imam Nawawi yang dikutip oleh Al-Hafiz Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Di mana itu? Ya, saya pengen tahu nukilannya. Apa betul Al-Hafiz Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, apa betul begitu? Ya, apa betul mengatakan Imam Nawawi itu menolak hadis tersebut, ya. Jadi begini,
innal mayyit yu'adzabu bibukai ahlihi. Jadi mayit itu akan diazab bibukai ahlihi. Ini kalau diterjemahkan dengan secara umum diterjemahkan dengan kesedihan keluarganya. Ini takwilnya 3. Pertama, mayat tersebut adalah orang kafir. Mayatnya orang kafir itu akan diazab kalau keluarganya sedih. Itu yang pertama. Jadi bukan mayat orang Islam. Kemudian yang kedua, bibukai ahlihi, maksudnya biwasiyatihi ala ahlihi. Ini yang saya jelasin kemarin. Jadi orang itu yang udah meninggal bisa terkena azab di kuburnya kalau dia berwasiat kepada keluarganya untuk nangisi dia pada saat dia meninggal. Ada orang meninggal, kemudian bilang sama anak-anaknya, tolong kalau saya meninggal tangisi. Ini kan kaitannya dengan syakul juyub juga, ngerobek-robek apa baju. Jadi memang ada pengaruhnya di situ, ada taksir wa ta'asurnya di situ antara wasiat juga akhirnya dengan azab yang Allah berikan kepada dia. Nah, yang terakhirnya yang menarik. Ya kalau kita belajar ilmu nahwu, kita faham harfu jar, yakni harfu jar yaqumu ba'duha maqama ba'd. Yani huruful jar, khofat itu sebagiannya itu bisa dipakai di sebagian yang lain. Jadi huruf juga bisa ditakwil. Kalau kita belajar usul fikih lagi, huruf ba itu bisa ditakwil. Nah, di sini ditakwil oleh Imam Ibnu Hajar, maksudnya kata sebagian para ulama, hala bukai ahlihi. Hala bukai ahli. Jadi orang yang meninggal diazab pada saat gitu ya. Bukan disebabkan, bukan lisababiyah, tapi pada saat. Jadi itu takwilan. Nah, kemudian pertanyaan yang berkaitan dengan wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa ana sa'yahu sawfa yura itu, dan manusia itu ala tazir waziratu wizra ukhra itu ayat-ayat itu sebenarnya mansukhoh. Di dalam tafsir Qurtubi ayat tersebut itu dianggap mansukhoh. Nah, nasikh dari ayat ini, nasikh atau yang menghapuskan dari ayat ini ada di dalam Al-Qur'an. Surat apa? Surat At-Tur ayat 21. Jadi wa allaisa lil insani illa ma sa'a dan lain sebagainya itu dihapus, mansukhoh ya. Dengan surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu nafsin bima kasabat rahin. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Apalagi kalau kita bicara soal man sana fil islami sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu ajruha wa ajruman amila biha min ghairi ayyan qusamin ujurihim syai' wa man sana fil islami sunnatan sayyi'atan kanat alaihi wizruha wa wizru man amila biha yaumil qiyamah min ghairi ayyan qusamin ujurihim min auzarihim syai'. Kalau kita bicara soal ada bikin sunnah hasanah, ada bikin sunnah sayyi'ah, itu kan artinya ada pahala yang bisa mengalir dan ada juga dosa yang bisa mengalir meskipun ya itu bukan langsung amalan dia tapi min jinsi amali sebagaimana saya jelaskan yang kemarin. Baik. Saya kira boleh ada yang bertanya. Ini ada yang bertanya kepada saya ini di private Ustadz ya. Saya izin jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, izin bertanya, apakah berdehem di dalam sholat itu membatalkan sholat? Pertama, berdehem itu dilihat maksudnya. Kalau maksudnya itu hendak untuk membuang riak, untuk membuang riak ini membuang sakitnya leher, nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya itu untuk negur orang, batal. Karena itu lebih dari 2 huruf. 2 huruf itu sudah batal. 2 huruf sudah batal. Misalkan, duh, au, itu sudah batal. Ya. Nah, dalam hal ini berdehem dilihat maksudnya apa. Lalu jika dalam sholat ketawa, tapi nggak kelihatan gigi, tapi keluar suara, batal nggak, Bib? Kalau keluar suara, 2 huruf batal. Nah, sudah. Ya. Sudah, wassalam. Ya. Baik. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon maaf, mungkin ini pertanyaannya tidak terlalu gimana ya, tapi kapan tepatnya kita bisa atau melafazkan atau menyanyikan niat itu, Pak Habib? Maaf, kan kadang-kadang apakah bisa itu jauh-jauh hari sebelumnya kita sudah bisa niat atau pas kita mau melakukan sesuatu itu? Ya, baik. Assalamualaikum.
Baik, ini lucu ya. Ini sebenarnya ada apa namanya? Ada khilaf di sini tuh yang kaitannya itu dengan puasa, Pak Haji. Jadi kalau kita pada awal puasa itu kan mazhab Maliki kan mengatakan boleh syahron kamilan, 1 bulan penuh tuh nih ya. Nah, dibantah sama Imam Syafi'i, bantahnya gini. Loh, puasa itu kan sama dengan sholat. Kalau saya sholat asar hari ini, besok saya harus niat lagi pada saat asar. Jadi nggak bisa gitu. Nawaitu usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati madal hayah. Madal hayah itu artinya seumur hidup. Ini nggak mungkin. Ya. Jadi niat itu harus kita niatkan, bukan kita lafazkan. Nggak wajib kita melafazkannya. Cuma itu disunahkan untuk isti'anah menolong. Ya. Untuk menolong batin kita. Ini sudah sering saya simulasikan, misalkan kita niat dalam hati besok saya mau makan bakso, tapi nggak diomongin. Lain dengan yang ngomongin, misalnya, saya besok mau makan bakso. Nah, itu pasti akan akan lebih kuat di dalam hati itu. Nah, kapan kita itu harus berniat? Ya tergantung dengan amal ibadah yang kita lakukan. Misalkan puasa, kalau puasa niatnya nggak mungkin pada saat kita berpuasa. Makanya ada istilah tabyitun niat. Makanya satu malam itu kita memalamkan niat. Lain dengan sholat. Sholat itu adalah niatnya harus ada di dalam hati kita ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Melafazkannya itu sebelum. Kenapa? Itu muqaddimah. Untuk memperkuat hati ketika Allahu Akbar memang niat seperti itu. Jangan dibid'ahkan. Kita ini baru merdeka 75 tahun, tapi belakangan ini seperti nggak merdeka gitu. Mau melafazkan niat dibid'ahkan, mau kunut dibid'ahkan, mau maulid dibid'ahkan, dan yang menjajah ini kelompok minoritas. Nah, ini musibah juga gitu. Jadi kita jangan jangan sampai terjebak di dalam paradigma seperti ini. Jadi niat itu kalau kita bahas lafaznya wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Di sini para ulama mengatakan nggak bisa niyabah atau menggantikan. Misalkan Pak Haji bilang sama anak, "Nak, saya itu lagi capek, tolong kamu gantikan saya sholat duhur." Nah, itu nggak bisa. Ya, jadi insya Allah ini akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Baik, mungkin ada lagi. Kalau nggak ada, terima kasih. Ada Bib. Ini dari Bapak Dr. Erliano Suparnab. Assalamualaikum Habib, mohon penjelasan Habib guys, apa yang dimaksud dengan hadis arba'in, jazakallahu khairan. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu di dalam Muqaddimah Syarah Arba'in Nawawiyah itu beliau menegaskan bahwasanya hadis yang mengindikasikan bahwa man hafidho min ummati arba'ina hadisan min amri diniha dan lain sebagainya, barang siapa menghafal 40 hadis dari urusan agama, barang siapa menghafal urusan agamanya ini 40 hadis, maka dia nanti di akhirat akan dibangkitkan sebagai ulama, dikumpulkan bersama fuqaha, kan begitu. Nah, ini para ulama sepakat hadis ini memang sangat lemah sekali. Hadis ini memang sangat lemah. Tapi ada hadis yang sahih, ya. Ada hadis yang sahih. Apa hadis yang sahih itu? Rahimallahu mra'an sami'a maqalati fa hafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'aha. Jadi Allah itu merahmati orang yang dia mendengar hadis, menghafal hadis, menyampaikan hadis itu sebagaimana disampaikan. Nggak ditambah-tambah, nggak dikurang-kurang. Nggak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang. Nah, itu artinya ketika dikumpulkan 40 itu, jadi memberikan indikasi bahwasanya hadis do'if itu, sedo'if apapun ya, kalau misalkan ada unsur kebaikannya tetap diamalkan dengan syarat. 1, di dalam fadilah amal. 2, ayakuna tahta aslin am, dibawahi oleh payung hadis yang kuat. Kemudian tidak bertentangan dengan usul akidah, tidak di dalam permasalahan halal dan haram. Kemudian ketika diamalkan tidak diyakini berasal dari Nabi Muhammad SAW. Itu adalah kriteria kita mengamalkan hadis dhaif. Dan akhirnya diamalkan. Ada yang bikin 40 hadis berkenaan dengan sholat, ada yang bikin 40 hadis berkenaan dengan puasa, ada yang bikin 40 hadis yang mudah dihafal. Nah, Imam Nawawi ini bikin Arba'in Nawawiyah, dan Arba'in Nawawiyah ini belum ada yang menandingi. Karena setiap hadis yang ditaruh oleh Imam Nawawi di situ, itu bisa menjadi buku tersendiri. Bab niat, hadis pertama bab niat, buku tersendiri. Hadis kedua iman Islam ihsan, buku tersendiri. Kemudian hadis ketiga tentang hadis Islam, ya rukun Islam, buku tersendiri. Kemudian
hadis selanjutnya tentang penciptaan manusia hingga sampai dia meninggal, itu buku tersendiri. Soal bid'ah ada buku tersendiri. Soal syubhat ada buku tersendiri. Kemudian soal pahala, bagaimana Allah menganjar 10 pahala kebaikan dan itu ada buku sendiri. Jadi memang sangat istimewa Arba'in Nawawiyah itu, dan kita emang dianjurkan untuk pelajari Al-Arba'in An-Nawawiyah fi bidayatil amr, yakni fi bidayatil talabil ilmi. Kita memang disunahkan untuk dianjurkan maksudnya untuk mempelajari Arba'in Nawawiyah. Jadi insya Allah bisa bermanfaat. Baik. Ada lagi Habib, mohon maaf. Ya. Dari Bapak Akbar Hilman. Assalamualaikum Habib, izin bertanya tentang niat. Bagaimana cara kita meluruskan niat? Syukron, jazakallahu khairan. Allah ibarik fikum. Allah ibarik fikum wa nafa'na bikum. Jadi kalau kita berbicara tentang meluruskan niat, ada namanya istilah itu tajdid niat. Jadi iman juga bisa ditajdid, niat juga bisa ditajdid. Kenapa? Karena ingat, makhluk itu memang min sya'nihi at-taghayyur. Jadi makhluk itu pasti berubah, niat itu pasti berubah, pasti. Makanya istilahnya itu dawamul hal muhal. Apa? Dawamul hal muhal. Keadaan batin yang tetap di dalam satu keadaan itu mustahil. Ima dia naik, ima dia turun. Itu keadaan batin. Batin itu ima dia naik, ima dia turun. Di dalam hal ini, maka Nabi itu menganjurkan para sahabat itu memperbanyak zikir. Nah, kalau kita mau melakukan satu amal ibadah, kemudian kita hendak meluruskan niat, maka jangan terburu-buru melakukan ibadah tersebut. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Jangan terburu-buru melakukan ibadah tersebut. Langsung set begitu sholat. Udah nggak akan khusyuk. Nggak akan khusyuk. Makanya disebut fawailul lil musallin itu ya. Kenapa? Karena salah satunya mustajil. Al-istijal fid dukhul ila shalah wal istijal fil khuruj minas shalah. Buru-buru mau sholat, buru-buru selesaikan sholat. Habib Umar bin Hafiz itu nyindirnya keras banget loh ya soal ini tuh. Orang-orang yang buru-buru sholatnya itu apakah dia mau buru-buru keluar dari rahmat Tuhannya gitu sampai ya? Apakah orang yang buru-buru sholat mau keluar ya, mau cepat-cepat sholat terus mau keluar itu apakah ya, sampai kita disabdakan oleh Nabi dalam hadis Bukhari itu la sholata bihadrati to'am. Kalau makanan sudah siap sedia dan kamu memang lapar, makan dulu baru kamu dan dalam hadis-hadis yang berkaitan soal qadha juga, bagaimana Nabi setelah bangun kesiangan, Nabi sempat berjalan beberapa lama, kemudian baru qadha sholat subuh. Di situ nanti ada dalam bab usul fikih itu alat muru itu litarohi atau alal fawr. Alat tarohi atau alal fawr. Perintah itu bisa apakah harus langsung dilakukan, apa bisa ditunda? Itu ada khilaf di kalangan usuliyin, tapi yang ditahqiq oleh Abu Yasin Muhammad bin Ali bin Abbas Amik itu alal fawr. Jadi harus segera dilaksanakan. Nah, dalam hal ini maka jangan terburu-buru, itu yang pertama. Yang kedua, ingat bahwasanya segala sesuatu kita lakukan bisa percuma kalau kita, sebagaimana disampaikan tadi, kita ingat itu. Kalau saya melakukan itu, kalau udah habis sudah. Urusan saya sudah habis. Nggak akan ada faidahnya, nggak akan ada barokahnya, dan saya nggak akan dapat bekasnya. Lebih baik amal sedikit ikhlas daripada amal banyak menggunung nggak ikhlas. Daripada amal banyak menggunung tidak ikhlas. Itu yang kedua. Yang pertama jangan buru-buru. Yang kedua tahu bahwasannya kita bisa saja menjadi orang yang rugi kalau kita sia-sia. Yang ketiga, pengakuan mutlak dari diri kita kalau kita nggak mampu. Banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini orang yang banyak membaca la haula wala quwata illa billahil azim, ini barokahnya ini, matinya husnul khotimah. Orang ini pasti akan dijaga dari kematian husnul khotimah. Orang seperti ini pasti akan dijaga dari kematian yang buruk. Kenapa? Karena dia memasrahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalban wa qaliban, zahiran wa batinan, lahir batin dia pasrah kepada Allah. Jadi jangan buru-buru. Ingat kalau bisa semuanya itu menjadi percuma dan sia-sia dan kita nggak dapat apa-apa sama sekali. Yang terakhir betul-betul mutlak pasrah kepada Allah. Insya Allah kalau kita lakuin ini dalam amalan apapun kita nggak buru-buru. Kemudian kita ingat amalan kita bisa nggak diterima sama Allah. Dan kita berpasrah kepada Allah SWT, insya Allah tangan kita akan ikut sholat, darah kita, keringat kita, semua anggota tubuh kita akan ikut sholat. Baik. Baik Habib, ada lagi dari Poporika di Instagram ini Habib. Assalamualaikum Habib, izin bertanya. Dulu Habib bilang tanggal 10 Muharram hari sedekah yang baik kepada yang sedarah seperti orang tua. Iya, agar terjauh dari kemiskinan selama 1 tahun ke depan. Itu hari apa, Bib? Mohon maaf. Iya.
Ya, ini kan hari Sabtu nanti tanggal 10 Muharram ya. Jadi tanggal 10 Muharram ini man wasa'a ala iyalihi fi ashri minal Muharram, barang siapa meluaskan rizki keluarganya yang menjadi tanggung jawab dirinya untuk dinafkahi pada tanggal 10 Muharram, maka Allah tuh akan meluaskan rizkinya 1 tahun penuh. Nah, itu amalan mujarobatnya Syekh Abdullah bin Al-Mubarak, seorang tabi'in, dan ini amalnya Syekh Ali Jum'ah. Mujarobat Syekh Ali Jum'ah, beliau sudah bikin 40 atau 50 tahun dan benar. Saya sudah bikin kurang lebih 6 tahun. 6 tahun setiap 10 Muharram saya datangi orang tua, anak, istri, kemudian siapapun yang dekat dengan saya, itu pasti uangnya saya lebihkan. Kalau mereka ada di rumah mereka ya, saya datang ke rumahnya, kulkasnya saya isi, ya tiba-tiba bawa makanan yang banyak ya. Tapi jangan bilang juga ini buat narik rezeki ya, bukan jangan cuma tanggal 10 Muharram aja ya. Tapi sairosanah insya Allah kita biasakan seperti itu ya. Tapi tanggal 10 Muharram ini adalah kuncinya. Ini mujarobat ulama. Antum boleh bikin, boleh enggak. Tapi saya bikin. Syekh Ali Jum'ah bikin, Abdullah bin Mubarak bikin, Kiai Haji Maimun Zubair, Allah yarham juga bikin. Jadi insya Allah ya. Baik. Saya kira cukup ya, Buya ya. Oh, baik Bu ya. Baik Habib. Itu ada satu lagi tuh Habib dari minta nasihat Habib dari Bapak Hilman. Mohon nasihat dari Habib. Dulu sebelum pesantren saya punya keinginan menjadi lebih baik lagi dan konsisten dalam ibadah. Alhamdulillah selama di pesantren keinginan itu dapat tercapai. Namun ketika musibah COVID-19 semua santri dipulangkan dan ketika kembali ke rumah saya menjadi seperti dulu lagi. Sebelum mengenal pesantren lagi, mohon nasihatnya Habib. Ya, ya memang lingkungan itu penting. Lingkungan itu sangat sangat luar biasa penting lingkungan itu. Jadi nggak bisa kita pungkiri lah kalau lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter orang. Ya, ini panjang pembahasan soal lingkungan ini panjang. Tapi intinya antum harus yakin kalau antum itu selalu diawasi sama Allah itu aja. Jadi antum sekarang dipaksa ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui bahwasanya yang antum butuhkan itu memang Allah saja. Jadi antum harus sampai kepada makom tersebut, harus berusaha untuk sampai kepada makom tersebut. Kenapa? Karena kita mau nggak mau akan sendiri. Dan saya akan menyarankan antum untuk baca akidahnya Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Di situ kan dituliskan La ilaha illallah ufni biha umri. Dengan la ilaha illallah aku menyelesaikan umur. La ilaha illallah adkhulu biha qabri. Dengan la ilaha illallah aku masuk ke dalam kubur. La ilaha illallah akhlu biha wahdi. Dengan la ilaha illallah aku akan berkesendirian. La ilaha illallah alqa biha rabbi. Dengan la ilaha illallah aku akan bertemu dengan Tuhan. La ilaha illallah astaghfirullah, la ilaha illallah astaghfirullah, la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu baca akidah Habib bin Ali bin Abi Bakar As-Sakran ya. Insyaallah kalau antum rutinkan ya, ba'da subuh dan juga ba'da maghrib, insyaallah antum dijaga dari hal-hal yang membuat antum tidak istiqomah ya. Baik, saya kira cukup sekian Bu ya, insyaallah. Barakallah Habib. Terima kasih banyak kepada Habib atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Habib senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari Bapak Romi Bustamam. Alhamdulillah, mohon Habib untuk menerima kami sebagai murid dari beliau. Insya Allah. Kita kawan aja lah Pak. Saya ini kawan Bapak lah, bukan kawan. Saya ini kawannya Bapak. Justru saya mau berguru sama Bapak ya. Saya mau berguru sama Bapak. Saya ini kawannya. Saya mau berkawan aja. Kalau berkawan saya mau ya, kita berkawan saja. Baik. Belum iya. Ya, Masya Allah. Itu yang kita belajar dari Habib. Baik. Mudah-mudahan Habib senantiasa dijaga. Kita tutup kajian kita malam hari ini. Kalau ada yang terakhir dari Habib, nasihat untuk kami semua. Seperti biasa kita minta nasihat pemungkas sebelum tidur. Ya. Kita harus tetap amar ma'ruf nahi mungkar kepada diri kita dulu. Amar ma'ruf nahi mungkar kepada diri kita dan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang lain. Jangan sampai kita melalaikan kewajiban itu. Jadi tetap kita cegah orang-orang di sekitar kita. Misalkan ada yang nggak baca Quran ya kita tegur. Kita harus semangat kita mendidik keluarga. Karena
saya melihat pandemi ini menjadi tarbiyahnya Allah buat kita semua supaya kita ya berusaha untuk memaksimalkan waktu dengan keluarga. Jadi itu amanah dari Allah SWT yang wajib untuk kita jalankan. Dan insya Allah dengan banyaknya taklim, ada Buya Kopri Nurzen, ada Buya Rozi Hashim, kemudian juga ada Ustaz Abdul Somad, ya ada macam-macam ya guru-guru kita. Kalau kita misalkan belajar tuh insya Allah akan mudah kita untuk untuk menasihati keluarga kita. Yang penting jangan tinggal zikir saja. Nah, nanti mungkin 2 minggu lagi saya mau majelis ini dibuka dengan membaca Akidah Habib bin Ali bin Abi Bakar As-Sakron, dan saya akan ijazahkan itu, dan kita akan mengakhirinya juga dengan membaca Hizib Nawawi. Jadi fadilahnya ini sangat luar biasa, fadilah bukan wirid sakron, Akidah Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakron tadi sudah saya sampaikan salah satunya, dan keutamaan dari dari Allahumma shalli ala Muhammad, Hizib Nawawi kalau dibaca 7 kali dengan hati yang ikhlas kepada orang yang sakit, maka bisa dipastikan kalau dia itu tidak sembuh, penyakitnya pasti medis. Jadi kalau ada orang sakit terus dibilang kesurupan, bacakan Hizib Nawawi 7 kali, itu bisa dipastikan medis. Kalau misalkan ternyata dia nggak sembuh, ya berarti bukan kesurupan. Saya kira cukup sekian, dan kita baca suratul Fatihah untuk guru-guru kita, masyayikh kita, dan khususnya untuk Imam Bukhari, dan untuk Masjid Al-Hidayah, untuk Buya Kopri Nurzen, semuanya ya, jamaah semua yang hadir, semoga Allah mudahkan semua urusan kita, mudahkan ibadah kita, mudahkan kita mendirikan sholat malam, ampuni dosa kita, tutupi aib kita dunia akhirat, sayang kita, dan kita termasuk orang-orang yang mencintai Imam Bukhari dan mencintai sunnah Nabi Muhammad SAW, ala hadiniya wa likulli niyatin sholihah, ila hadrati Nabi Muhammad SAW, bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mohon pamit. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.